Sempurnakan hidupku, kau gairah jiwaku. Kupu-kupu terbanglah ke sana, bawa berita untuk kembang kelana. Laila canggung, Laila resah, hatinya bingung. Iya. Sekarang sampai di 7 38. 38 sekarang sampai di Top 7. top 7 besar. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Perjuangannya luar biasa ini ya. Pasti mengalami banyak sekali suka dan duka. Mudah-mudahan banyak sukanya. Amin. Punya apa ya, ketemu sama orang-orang penting juga di dunia musik dangdut, terutama di TV kan ya. Jadi pengalaman juga jadi makin nambah gitu kan ya. Tapi sebelum kita cerita-cerita ke sana dulu, boleh nggak sih ini ceritain dari masing-masing ya, apa yang jadi latar belakang, udah kayak sekolah aja nih, latar belakang alasan kalian nyanyi di KDI. Jadi kayak oke, gue memutuskan untuk audisi gitu kan. Dari siapa yang mau cerita nih? Dari Intan dulu ya. Oke, Intan. Intan mau ikut audisi ini karena buat ngebahagiain orang tua sih Kak. Buat ngejunjung tinggi, maksudnya derajat orang tua gitu. Wah, mulia sekali ya. Jadi pengen bikin orang tua bangga dan happy lah ya. Salah satu dengan prestasi di jalur suara. Oh gitu. Soalnya orang tua Intan juga berjuang buat dari Intan kecil kan. Intan juga hidupnya lumayan kurang baik ya Kak ya. Jadi penuh perjuangan lah ya dari kecil tuh ya. Intan sekarang pengen berjuang untuk mereka. Oke, mudah-mudahan ya. Amin. Tapi udah sampai 7 besar pasti udah seneng banget lah ya. Alhamdulillah. Oke, luar biasa Intan. Jadi alasan bernyanyi karena ingin membanggakan orang tua. Iya. Kalau Afifah? Kalau aku sendiri kan emang awalnya aku nggak fokus di nyanyi nih Kak. Jadi lulus sekolah tuh aku sempat kerja dulu. Iya. Dan aku ternyata bosenan nih orangnya kalau kerja. Iya. Jadi nggak bisa ya kerja yang rutin gitu setiap pagi bangun ke tempat kerja ngantor gitu, nggak bisa. Iya, ya? Nggak bisa. Oke, terus? Bosenan. Terus aku yaudah deh. Pacaran bosenan kayak ini. Oh iya. Enggak dong. Terus aku ngomong kayak aku mau resign aja. Terus aku ngomong ya udah kalau kamu mau resign, kalau mau masuk ke dunia nyanyi lagi, tekunin, jangan bosenan kayak gitu. Jangan setengah-setengah. Iya, jangan setengah-setengah. Oke. Ya udah deh, ini ada KDI kan. Ya. Aku ikut KDI. Aku sebenarnya nggak berekspektasi tinggi banget aku bisa masuk ke 7. Nggak banget, soalnya kan aku emang pelosok banget di Brebes ya. Emang iya? Iya. Brebes mah udah kota kali. Iya. Tapi akunya yang dusunnya banget, masuk banget. Iya, petani bawang. Pelosok banget, iya. Itu kan petani bawang banyak di situ ya? Iya, banyak banget. Iya. Oke. Terus aku ikut dengan perjuangan aku yang kayak gini lah. Berjuang banget sih menurut aku ini. Iya. Aku tidak berekspektasi tinggi dan ternyata aku bisa sampai di top 7. Luar biasa. Wah banget buat aku. Oke. Jadi karena awalnya bosan, tapi ternyata malah jadi serius juga di dangdut ya. Oke. Itu ada Afifah. Nah, sekarang buat Erhan. Iya. Alasannya apa Erhan? Erhan buat ngewujudin cita-cita mama Kak. Oh, mama cita-citanya jadi penyanyi juga? Benar, tapi mama tuh orang yang sangat support Erhan di dalam bidang menyanyi. Oke. Jadi support Erhan dari kecil, dari Erhan kelas 2 SD itu udah dapat support dari mama. Mama tuh benar-benar orang yang semangat banget mendukung Erhan buat nyanyi gitu. Oke. Berarti mama sebenarnya juga suka nyanyi gitu ya, dunia musik suka. Sebenarnya mama tuh nggak terlalu suka sih, tapi bisa nyanyi gitu. Iya. Ceritanya tuh katanya tuh mama tuh kan emang nggak sering banget nyanyi Kak, tapi pas hamil aku tuh mama tuh katanya mau nyanyi terus katanya gitu. Iya. Jadi dapatlah anaknya gini, bisa nyanyi gitu kan. Nggak bisa diem, anaknya nggak bisa diem. Iya. Nyidamnya apa? Nyidam mikrofon ya. Iya, waktu itu mama ikut lomba karaoke katanya. Iya kan, bener-bener ini dari bayi udah nendang-nendang gini. udah tak soko. Keri. Jadi alasannya itu ya. Intinya sih memang dari alasan itu akhirnya kalian mencoba audisi. Dan audisi ini bukan sesuatu yang gampang karena menaklukkan ya juri-juri, karena juri kan juga suka menilainya ya subjektif lah ya. Itu kan. Dan akhirnya gimana cerita perjuangan kalian dari audisi terus kemudian
mulai dari 38 besar dan sampai di sekarang gitu ya. Ini yang paling berkesan yang mana gitu? Boleh ceritain, siapa nih mau cerita dulu? Aku boleh? Boleh Viva. Berarti kan Kak aku audisi itu online. Iya. Iya, jadi aku ngirim video. Aku ngirim video ada kali 5 lebih. Oh 5 video ya? Iya, karena mungkin suaranya yang kurang jelas. Soalnya ada suara burung, ada suara jangkrik. Pokoknya rame banget itu, bukan suara aku doang. Iya. Terus jangan kuntilanak juga. Ya enggak dong, siang-siang. Terus abis tuh dikabarin kan, Iya. dikabarin dulu. Aku lolos nih. Nah mungkin karena banyak ya penipuan mungkin lah Kak ya. Jadi ibu tuh masih Belum ragu-ragu, percaya. ini bener nggak ya? Soalnya aku lolos nih. Iya. Dari sananya aku lolos. Jadi ibuku beneran gak gitu. Jadi sampai berangkat pun ibu mau ikut. Ibu bapakku ikut, Oh, ikut. nganterin aku, bener-bener Wow. nganterin sampai MNC. Iya. Beneran ikut tuh. Jadi aku inget banget pas dianterin. Itu aku inget banget pasti ibu sama bapakku nggak percaya kalau aku masuk TV nanti. Iya. Iya. Itu sih yang paling aku inget. seru ya. Nggak percaya iya, gitu. takutnya penipuan kan. Iya. Ini anak gadis dari Brebes langsung ke Jakarta gitu. Iya, kalau sendiri kan tiba-tiba dibawa kemana-mana kan bahaya. Iya bener. Intan juga sama, ada pengalaman kayak gitu nggak, atau ada pengalaman yang paling berkesan gitu selama audisi sampai di titik sekarang nih? Kalau aku sih belum pernah naik pesawat Kak. Iya sih bener sih. Baru kali ini naik Bener. pesawat itu Iya. dikabarin lolos, terus alhamdulillah keluarga juga senang. Terus habis itu Intan kan berangkatnya sendiri ya Kak. Jadi naik pesawat itu sendiri. Terus jadi sebelum itu tuh Intan tuh lihat-lihat di YouTube dulu gimana Cara naik pesawat. cara naik pesawat. Lucu banget sih. Sama lagi, gue juga gitu tau. Karena gue naik pesawat telepon. Susah. Iya. Terus caranya boarding tuh kayak mana, Oh, kayak gimana gitu. Terus iya. kemana, alhamdulillah Intan bisa sih. Gak nyasar ya. Walaupun tanya-tanya dulu di situ. Enggak salah penerbangan kan. Untung juga sampai MNC sih. Untungnya. Kalau Eran apa pengalaman paling Iya. seru Eran? Kalau Eran tuh sebenarnya tahun kemarin tuh udah di KDI Kak 2024, tapi Oh iya. dikarenakan ibu tuh sakit. Jadi ceritanya Eran tuh udah ikut audisi Kak. Nah itu udah dihubungin sama Iya. timnya gitu. Iya. Eran tuh bisa nggak audisi ke sini? Oke. Soalnya pengalaman dari teman-teman yang lain tuh pas ditelepon mau disuruh ikut audisi lagi tuh itu lolos semua Kak. Iya. Tapi belum siap, hati Eran tuh belum siap karena itu mama lagi sakit parah Kak. Oke. Jadi pas beberapa hari dari situ Eran dikabarin ternyata mama tuh meninggal Kak. Innalillahi. Ya jadi hikmahnya tuh Eran tuh bersyukur ketemulah di tahun ini dan Eran berada di top 7 Masya Allah. Iya, jadi ya Mungkin hikmahnya doa mama juga loh itu ya, doa itu luar mama biasa juga. sih. Oke, wah seru ya. Jadi masing-masing peserta punya cerita sama pengalaman yang berbeda-beda, tapi ternyata seru banget. Dan nanti mereka juga bakal cerita keseruan sampai di top 7 ini seperti apa, komen-komen jurinya kayak gimana yang membangun mereka. Pokoknya jangan kemana-mana, terus dengerin aja obrolan di KDI on Radio sampai dengan jam 12 siang. Dan sekarang kita sama-sama mendengarkan lagu Abasa. Juga Masal FM Radio RDI Jakarta, tempat kamu eksis. KDI on Radio bareng sama Erhan, Intan dan juga Afifah. Hai. Ih, seru ya. Ya tapi kalian ngerasa nggak sih sebenarnya satu sama lain itu sebenarnya pesaing yang kuat, asik. Iyalah, pasti ada. Udah kayak aduh dia lagi. Rivalitas Aduh, ya, rivalitas. Tapi jadi gini ya, kalian kan termasuknya Gen Z ya, Gen Z, anak muda gitu kan ya. Dan memilih untuk bernyanyi dangdut itu kan sesuatu yang ya surprise juga gitu kan, karena jarang kan ya sebenarnya gitu kan. Kayak mungkin di teman-teman kalian kayak ya ada yang main pop lah atau ada yang main hip hop macam-macam gitu kan ya. Apa alasan kalian memilih untuk oke, kayaknya dangdut menarik nih gitu. Aku dari kecil sih dengerin ibu. Oh, nembang. Iya. Kan kalau di Brebes ada ngobrog ya. Apa Dia tuh apa kayak jenenge ngobrok? ngobrog. Oh, ngobrok. Jadi dia tuh kayak musik yang sebelum sahur. Nanti sampai imsak tuh. Oh, ada musiknya. Ada, biar pada bangun. Itu gimana banguninnya? Nyanyi keliling. Oh iya. Ibu kan pernah jadi artis obrok juga. Buruk pada tuh buruk nggak ya? Ah, buruk. Iya, Apalagi buruk. itu wah, istilah seru nih. Itu seru. kesenian. Oh, oke. Sebenarnya emang dari Jawa Barat, tapi emang aku kan Brebesnya Sunda nih. Jadi
perbatasan Jawa Tengah sama Jawa Barat. sama Jawa Barat. Oh, Jadi di berbasis aku itu? juga masih ada tuh. Oh. Iya, ibu juga pernah nyanyi di Burok juga kan. Nah aku emang dari kecil suka dengerin tuh. Aku dari kecil Oke. suka kayak nyanyi-nyanyi nggak jelas kan. Oh iya iya. Gitu. iya. Jadi kayak aku suka nih di sini. Tapi berbahasa ngapak nggak sih? Bukan, berarti yang berbahasa Sunda. Iya aku Sunda. Oh, Berbesnya. kirain yang ajak kayak kue. Iya. Aku malah nggak bisa bahasa Jawa. Oh, Raisel. Bisa tapi dikit-dikit ngerti mah ngerti sih, tapi nggak bisa. Iya, seru. Oke, berarti kalau Afifah itu ternyata dari orang tua Iya. yang memang udah terbiasa tadi ya burok. Ibu-ibu rock and roll kali ya itu ya. Ibunya burok. Ibu rock and roll. Iya. Kalau Intan dari mana? Maksudnya kayak ya deh dangdut nih gitu. Kalau aku sih dari kecil Kak, itu aku nggak dari mana-mana. Soalnya kalau ayah ibuku tuh nggak bisa nyanyi. Oh, Keluarga nggak ada yang bisa nyanyi. nggak ada. Tapi nggak tahu entah kenapa Intan tuh suka aja nyanyi. Oh, dan Terus habis itu- dengerinnya apa berarti pas kecil tuh kayak dengerin musik-musiknya? Iya, dengerin lagu-lagu ini sih Kak Lesti dulu. Oh, Lesti. Iya. Iya. Terus habis itu Intan nyanyi-nyanyi. Intan juga suka nyanyi Jawa kayak nembang-nembang gitu. Oh iya. Dulu. Oh berarti Habis Lampung itu Lampung yang banyak orang Jawa dong ya? Iya. berarti? Oh. Campuran soalnya di sana kan. Iya benar. Terus habis itu sama ibu sampai dibeliin mic Bluetooth itu. Yang Oh, bisa iya. diganti-ganti suara-suara Bluetooth gitu. connected. Bluetooth kayak gitu. Suara robot. Iya. Nyambung connected. Ya, terus. Itu Intan nggak berhenti nyanyi. Oh. Sampai kan dulu kan Facebook ya adanya Kak. Oh iya. Mm-mm. Facebook. 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 Iya. Terus ibu tuh sampai live di Facebook. Oh oke. Nyanyi. Nyanyi. Suara Intan tuh dulu masih cempreng banget kan. Masih cempreng banget. Terus disitulah Intan bisa nemuin Iya. cengkok-cengkok dangdut. Wow dari situ ya, Iya. dari live Facebook ya seru. Jadi kalau ada yang tanya dari mana Intan bisa nyanyi, Mm-mm. nggak tahu dari mana. Iya. Tapi dulu Mbah Intan itu ibunya ibu Iya. bisa nyanyi nembang. Oh iya. Mungkin Tapi garis udah- keturunan ya. Mbah ya. Pas Intan lahir itu Mbah udah nggak ada. Udah nggak ada. Oh berarti Jadi belum diri sempet Mbah tuh ketemu. merasuk ke Intan sebenarnya. Iya. Bisa jadi iya loh. Reinkarnasi. Reinkarnasi. Kalau Eran dari mana maksudnya? Biasanya kan ya main pop lah ya cowok kan atau rock gitu atau ngeband gitu. Iya. Tapi kalau Eran tuh emang kalau dangdut tuh emang dari kecil Kak. Oh. Dari kecil tuh karena ayah tuh suka banget ngoleksi apa kaset-kaset gitu. Oh. Kaset-kaset dangdut. Nah, terus yang Eran paling inget tuh dulu kaset KDI 1, KDI 2 tuh masih ada loh. Oh KDI 1, Iya, KDI Kak. 2. Itu Makanya- Nasar tuh berarti ya. Bener, Iya. zaman-zamannya Siti. Jadi Iya, ya Masya Siti, Allah banget bener. kalau inget itu sampai sekarang. Ini loh yang gue tonton dulu Kak. Maksudnya Oh. KDI 1 tiba-tiba udah di sini, Masya Allah banget, bersyukur banget. Wow. Jadi dari kecil tuh emang dangdut tuh emang suka banget sih. Oke. Emang ayah tuh suka apa kayak beli-beli kaset gitu Kak. Oh. Yang lama gitu Kak. Beli dijual lagi Iya ya? benar, tapi kadang disewa-sewa juga gitu kan. Oh iya, bener, disewa-sewa. Bener. Mama tuh juga suka karaoke gitu. Tapi Oh. maksudnya bukan yang Profesional, iya, bukan. profesional, tapi emang Hobi. sukaan aja gitu. Jadi karena tuh dari kecil tuh udah mulai karaoke gitu. Iya, Sama iya, gitu, iya, sama, ih. sama ibu sama ayah gitu. Ah seru. Jadi kalau karaoke pakai kaset sendiri. Kaset itu kan bisa tuh yang musiknya bisa dikaraokein gitu Kak, dihilangin bisa suaranya gitu, bener Kak. Cuma- dihilangin suaranya. Iya, bener lagi anak zaman sekarang masih ya ngoleksi kaset ternyata ya faktor orang tua. Tapi Eran selain dangdut bisa juga pop Malaysia gitu sih Kak. Oh cocok juga sih Melayu gitu ya, Melayu. cocok ya. Oke, musisi atau penyanyi dangdut yang jadi referensi kalian yang kayak tadi mungkin kalau Intan, gue pengen kayak Lesti gitu kan, ada nggak nama-nama lain gitu? Sama lagi aku juga nontonnya Kak Lesti dulu. Oh iya, Lesti Iya. dulu ya, Afifah ya. Oke, kalau Erhan? Kalau Eran Baju Romai Rama. Oh, itu wajib sih ya. Iya, iya. Wajib bisa. Berarti bisa main gitar juga. Enggak sih. Enggak ya. Setemannya yang patah nggak itu? gitar yang setemannya patah. Tapi kalau belajar bisa sih Kak. Oh iya. Suka aja sama lagu-lagunya Oke. gitu. Lagu-lagu yang paling sulit nih menurut kalian selama kalian kompetisi apa? Lagu yang paling sulit selama dari 38 ya sampai sekarang ya, yang paling sulit ditaklukkan gitu. Lagu yang paling susah. Apa ya? Gak ada sih Kak. Wih, ini nih, gue suka gaya lo nih.
Berarti Kan kita gampang tetap semua. belajar. Oh iya. Dengerin tuh Iya. tiap hari, tiap jam, malam, siang, malam, pokoknya nggak pernah nonstop dari kuping. Bener. Oh iya. Tetap Sebenarnya dengerin ya, terus. gitu tuh gampang kalau kita mau belajar gitu Iya. ya, karena di sini kan di KDI kan udah disiapin ada coachnya. Ada coachnya. Jadi Udah lebih ketemu gampang. sama coach tuh aman deh gitu. Karena Oh. nyanyi tuh kok sebenarnya harus tahu teknik. Kalau nggak Iya. tahu teknik kita tuh nggak bakal bisa. Gitu. Iya. Benar banget. Dulu tuh Gimana bisa mengetahui teknik kalian? Les dulu pasti apa kursus dulu atau gimana? nggak, kita ketemunya sama coach. Oke, Iya, ada di sana. coach nih di KDI Mungkin ini ada ya. lah sih mungkinnya kalau dulu maksudnya guru dulu, tapi maksudnya nggak sedetail di coach KDI ini. Oke, jadi udah dikasih tahu nih teknik-tekniknya. Bener. Oh, jadi ada ilmunya. Iya. Oh, oke. Jadi bagi kalian lagu dimakan aja ya. Iya. Makan aja pokoknya. Rar. Bos. Lagu favorit deh kalau gitu sekarang yang selama di apa panggung ya? kemarin gitu, yang paling dapat komen positif dari juri gitu. Pas di kompetisi kayak. ya? Iya. Kalau Aaron sih kecanduan kamu pas di final gerbang. Jurinya SO semua. Oh. Kecanduan kamu tuh yang gimana sih lagunya? Miliki dirimu, sempurnakan hidupku, kau gairah jiwaku, oh kasihku. Aku kecanduan kamu. Gitu gak sih? Candu gitu kan. Gue nggak tahu lagi. Maafkan. Iya, kan? Biasa mendengarkan musik rock. Itu King Nasar kan. Oh iya. Gue taunya gejolak asmara kalau King Nasar. Gejolak Asmara, Iya iya. itu enak tuh itu. Oke. Kecanduan kamu Iya, kan? versi Erhan. Kalau Intan apa yang paling Kalau Intan kupu-kupu, lagu kupu-kupu. Oh, kupu-kupu yang lucu. Enggak kupu-kupu terbang Itu. Bukan, Oh, bukan. Yang mana? Kupu-kupu yang mana? Yang Bunda Rita. Oh, Bunda Rita. Iya. Coba dicontohkan dong kayak Erhan tadi dong. Oke, kasih tipis. Ya. Kupu-kupu terbanglah ke sana, bawa berita untuk kembang kelana. Oh iya, pernah dengar. Iya. Bawa berita itu. Kalau Viva apa Viva? Aku kayaknya Laila Canggung deh. Oh, kalian gue tahu lagunya kalau Iya, ini. soalnya lagu itu juga yang bikin aku masuk KDI. Wow. Viral tuh gara-gara Asik. itu. Laila Canggung. Laila Canggung, Laila resah, hatinya bingung. Asik. Yeay, seru. Nanti kita bakal ngobrol lagi sama mereka bertiga. Buat sobat RDI terus pantengin ya. Kita sekarang juga lagi live di YouTube nih ya. Tinggal cari aja di @radio_RDI. Ada Viva, ada Intan, ada Erhan yang sekarang sudah melangkah di 7 besar dan ini sebuah kebanggaan dan juga prestasi lah ya, bisa mengalahkan asik teman-teman yang lain. Tapi ngomong-ngomong mengalahkan itu kan biasanya juga karena voting juga, karena pengaruh juri juga kan ya. Nah, sejauh ini dari kalian mungkin bisa cerita juga ya, juri-juri yang mempengaruhi kalian dengan kata-kata yang pedas itu dan nanti ternyata membangun gitu. Ada yang paling berkesan nggak dari juri? Ada sih Kak. Oke, siapa Han? Erhan, Bunda Nahin. Bunda Heti Kus Endang. Oh iya, Ya, kenapa itu juri tuh? yang benar-benar detail banget, yang pedas tapi emang membangun banget Kak gitu. Oke, Bunda Heti ya. Iya benar. Itu paling nempel ke Iya, Erhan ya. benar. Kalau Intan siapa Tan? Sama sih Kak, Bunda. Oh iya, Bunda Heti. Bunda Heti kenapa? Soalnya Bunda tuh yang paling estetik banget buat gimana ya, kalau kita ada yang kurang itu dia langsung ini komen tuh walaupun pedas tapi juga buat belajar lagi gitu. Yes. Oke. Jadi Bunda Heti juga cukup nampol ya. Kalau Viva siapa Fah? Sama. Oh iya. Iya sama. Wah, ini- Soalnya sekecil apapun kesalahannya, segini pun pasti bakalan langsung dicatat. Berarti Akhirnya langsung karena penyanyi senior ya. Jadi Iya. telinganya tuh kayak tajam gitu ya. banget. Soalnya sekecil apapun tuh Bunda itu tahu. Bunda Heti. Tahu ya. Iya. Oke. Dan kalian kan di KD ini juga mengalami istilahnya ya banyak perubahan lah ya. Dari yang dulunya mungkin fashion tuh ya juga nggak terlalu ngeh-ngeh banget, dan sekarang di KDI juga ada Kak Karen Delano yang juga sebagai pengarah gaya gitu kan ya di fashion gitu kan. Itu kalian juga kayak wah banyak ilmu nih terutama di fashion nih ya. Bisa apa yang kalian ambil gitu.
Siapa yang mau cerita? Aku Boleh. Gimana, Fa? aku nih emang aku nggak terlalu peduli sama penampilan sebenarnya. Oh iya, Soalnya emang cuek banget gitu ya. iya, jadi ya udah. Ini aku kayak gini gitu. Asik. Dan ternyata itu nggak boleh, guys. Nggak boleh banget. Orang tuh lihatnya kayak ih, apa sih gitu. Aku juga aku suka rambutku lurus-lurus aja, dan ternyata Iya. aku lebih cocokan di curly katanya gitu. Oh, gitu. Jadi lebih bagus kalau rambutku bergelombang gini. Jadi harus Gelombang-gelombang. nyatok dulu dong. Iya. Kalau mau pergi-pergi. Iya. Padahal aku lebih suka aku lurus. Ternyata lebih bagusan curly katanya. Gitu. Oh gitu. Jadi aku Iya, lebih iya. belajar Ah, dari oke, situ oke. juga. Baik. Ya. Bener juga ya, karena kan itu orang lain yang bisa menilai. Iya. Karena gitu tuh kayak ya cuek-cuek aja padahal ya. Gitu. Jadi salah satu pelajaran dari Afifa adalah dari rambut. Iya, rambut. Kalau Intan dari apa dia yang bisa diambil Intan? Kalau aku sih, karena aku biasanya kalau di rumah tuh jarang, males banget buat make up ya kayak. Iya. Dandan itu males banget. Hmm. Jadi mending nggak usah kayak gitu. Terus tapi kalau di sini emang dituntut harus cantik sih. Iya. Harus cepet, gimana ya? Kayak pagi itu harus kalau keluar harus cantik, udah cantik. Oh jadi nggak boleh tuh ya pakai kolor doang. Iya. Nggak boleh tuh. Kolor doang. Bahaya Pokoknya banget. udah siap dilihat orang tuh kita tuh kayak artis gitu. Oh, iya. Jadi Iya. kita harus siap siaga sih, harus. Wah iya sih bener-bener. Jadi kan sebenarnya kalian tuh secara kegiatan tuh tanya dulu deh ke Erhan. Kalau Erhan gimana Han? Apa perubahan dari fashion? Apa rambut kayaknya ya, makin jambul kayaknya nih ya? Iya. Tapi Kak, kalau Erhan emang orangnya harus perfect sih Kak. Oh Harus perfeksionis. kemana-mana tuh harus perfect terus gitu. Soalnya Erhan tuh orangnya nggak pede Kak. Jadi Oh, kalau sebenarnya. misalnya Erhan nggak perfect itu nggak pede. Jadi Erhan itu mandi aja lama banget. 2 jam dia mandi. Serius? Ngapain lo cowok mandi lama? Mencurigakan loh. Iya nggak. Tapi aku kan perawatan rambut juga. Oh iya. Sekerapan juga sih. Nah habis itu Erhan kalau habis mandi tuh make up juga gitu. Oh Biar oke lebih rapi oke. gitu, rambutnya di stylish juga. Nah tapi kemarin kata Kak Karen sebenarnya Erhan tuh bagus katanya dengan ciri khas Erhan jambul nih emang menandakan Erhan tuh adalah cowok yang mahal katanya. Wih, Nah iya, tapi iya. kata Kak Karen Erhan tuh bisa loh maksudnya biar lebih muda lagi, maksud dengan umur Erhan yang masih muda gini maksudnya Iya. biar lebih fresh katanya. Rambutnya itu tuh kalau sehari-harinya tuh boleh di stylish ke bawah gitu. Oh, jadi biar lebih muda juga. Tapi Erhan tuh kayak nyaman aja kalau rambut. Gak bisa Iya, dibilangin sebenarnya. Tapi bisa sih maksudnya kalau pas tampil boleh sih dia. Iya, Keren coba juga sih ya. sebenarnya. Iya, kayak Korean, Iya, Korean benar, lu kayak Korean, kan ada benar. poni-poninya. Benar. Hajima, Shanggayo. Bencana. Oh iya juga sih. Iya. Oke. Nah jadi sehari-hari kalian gimana sih jadwalnya selama ikut KDI 2025 ini? Maksudnya kayak pasti kan ada satu tempat menginap, nanti ada latihannya, ada olahraganya. Kayak gimana sih sebenarnya kegiatan sehari-hari kalian tuh ngapain aja sebenarnya? Iya sih. Yang kalau- pasti vokal. Vokal. Kita ada 2 coach buat 3. vokal. Ya 2 vokal, satunya koreo Kak gitu. Iya. Oh iya koreo dance-nya Vokal juga 2, ya. koreonya Ha-ha. 1. Oke, sehari-hari berarti latihan itu fokus vokal sama koreo. Iya. Oke. Pagi hari sih biasanya Kak. Pagi. Nanti hari ini kalau misalkan hari ini vokal, besok masih pemantapan vokal, nanti ada 1 hari yang buat full koreo. Iya. Oh oke. Dan kalian kan sebenarnya perform itu setiap hari Jumat ya? Iya. Iya. Setiap hari Jumat. Kalau misalnya ini teman-teman lagi denger, kalau pengen nonton langsung tuh Jumat jam Jam 11.30 Kak. 19.30. 7:30, Iya. 8 malam kan. Jadi berarti tuh setelah hari Jumat itu mulai tuh latihan, Iya. vokal, koreo. Wow, ada liburnya nggak? Ada Kak Sabtu Minggu. Sabtu Minggu ya. Oh bisa After santai. Iya. Setelah live bisa lah Iya, ya. bisa. Kalau libur ngapain aja kalian biasanya? Kalau Diem. tapi Iya. waktu kita kemarin kita jalan-jalan loh. Oh boleh. Kemarin boleh. Iya. Iya. Terima kasih. Masih Bang. Tetap harus ada Masih, pengawasan Mami. tapi ya. Iya. Iya, kita nggak boleh pulangnya. Takutnya lewat nyelonong-nyelonong jam 5 kemana-mana. sore, harus udah ada di hotel gitu kan. Iya. Wow. Berarti ini kan kalian belajar disiplin juga ya. Iya, banget yes. banget. Iya, yang biasa udah sembarangan aja ya. Berarti makan harus dijaga dong ini. Iya. Dijaga banget. Oh, Ketat banget. pantangannya apa nih? Pantangannya nih. Minyak. Es.
Oh. Minyak pedas juga Kak. Ya. Coklat. Aduh, wah, itu mah enak-enak semua itu. Iya. Tapi ya harus dijaga lah ya. Iya. Untuk pita suara dan lain-lainnya. Wah, oke deh. Oke. Kita masih ada satu sesi lagi ngobrol sama Afifah, ngobrol sama Intan dan juga Erhan. Buat Sobat RDI jangan kemana-mana. Terus pantengin KDI on Radio. Ini kan juga sebuah perjalanan dan perjuangan ya. Apalagi besok ini kan bulan Ramadan. Iya. Ini pasti kangen banget gak sih sama rumah? Benar Pasti banget. kangen banget. Apa nih yang momen yang dikangenin selama kalian apa sih karantina lah ya? Iya. Sama rumah itu kan apa ini yang paling dikangenin sebenarnya nih selama karantina dari November kemarin? Erhan apa nih Erhan nih? Kalau Erhan sih kangen sama keluarga, Hmm. apalagi sama almarhum mama. Ini Ramadan yang kedua kalinya Kak. Tanpa tanpa mama ya. Jadi Erhan tuh yang Erhan paling kangen itu pas bantuin mama jualan Kak. Mama tuh kan biasanya tuh jualan PMP, jualan mie tumis gitu buat takjil gitu. Buat takjil. Biasanya tuh mama tuh jualannya sendiri, dorongnya tuh sendiri. Nah 2 tahun sebelum meninggal mama tuh udah sakit Kak. Oke. Kaki asam urat gitu, jadi udah susah buat jalan jauh. Nah jadi Erhan tuh pas di Ramadan itu mama nggak jualan lagi sendiri, dia jualnya ngasih ke gerobak gitu. Oke. Jualan gitu. Nah jadi mama ngasih. Erhan tuh yang paling Erhan inget tuh Erhan tuh bantuin mama buat masukin PMP ke dalam snack plastik gitu. Oh iya gitu. Kalau bantuin jualan pasti laku loh. Wih, penjual ganteng. Asik. Oh jadi itu ya kangen ya karena ya bantuin mama jualan pempek nih ya. Orang Palembang banget ya. Sumatera Selatan banget ya. Iya. Jualan pempek. Itu Intan apa yang paling kangenin kalau selama karantina? Makan bersama sih Kak, kayak buka bersama gitu. Oh iya. Biasanya kan bukanya tuh kayak dari keluarga ayah gitu, kumpul-kumpul semua. Kayak gitu sih. Menu favorit apa menu favorit? Apa ya? Kalau di Lampung ada yang ini nggak sih? Ada yang beda gitu. Ya, Kalau di sini kan biasanya gorengan gitu kan. Itu ada pindang, ada pindang kayak patin gitu ya. Oh patin. Oh ikan, menu-menu ikan ya. Terus sama ini kayak seruit gitu. Apa itu seruit? Itu seruit tuh dari kayak macam-macam sih Kak. Dari kelapa bukan? Dari kelapa. Oh bukan. Itu kayak sambal terus dikasih kayak ikan dari pindang gitu. Oh. Terus dikasih timun, dicampur-campur kayak terong, terus dicampur lagi kayak kuahnya apa namanya tadi? Apa? Pindang. Iya. Jadi dijadiin satu. Dijadiin satu. Jadi lebih ke campur-campur ya makanan. Iya. Di sana modelnya gitu ya. Iya. Oke, jadi makanan ikan juga favorit berarti ya? Iya. Oke, kalau Afifah apa yang paling dikangenin? Aku ngabuburit pasti. Asik. Ngabuburit terus pulang terawih mainan mercon. Aduh. Aku masih suka mainan mercon soalnya. Iya. Suka banget. Bandel nih ya biasanya. Dilempar ya. Iya, ke sama orang. anak cowok biasanya. Dia. Soalnya tetanggaku kan cowok-cowok. Oh, tetangganya cowok-cowok. Jadi berasa ya. kakakku banyak. Oh, gitu. Iya. Seru. Seru. Oke. Jadi ternyata pas karantina itu banyak sekali yang dikangenin. Tapi kalian tuh kan pasti harus ya tadi ya disiplin, harus ngikutin apa kata coach dan ngikutin program-programnya gitu kan ya. Yang paling susah tuh apa sih? Entah kalau gue koreo nih mas atau apa gitu. Aku koreo sih. Iya, soalnya aku kan kaku banget anaknya. Gak bisa banget nari. Dipaksa nari, aduh pusing banget. Tapi harus bisa. Yes. Iya, jadi aku maksain aku harus bisa nih. Oke. Bisa. Jadi lama-lama bisa. Jadi ngelemesin badan dulu ya Iya. kalau koreo itu ya. Iya. Oke, terus kalau Intan apa yang paling susah nih selama karantina lah sampai sekarang gitu? Iya sih Kak, sama koreo juga. Oh iya. Iya, soalnya koreo itu ya pertama kita masih latihan enak-enak aja karena kita pakai sepatu biasa ya Kak. Iya. Terus habis itu kita JR itu kan pakai heels sudah. Iya. Heelsnya tinggi banget, tinggi ya kita ya. Terus belum juga ketambahan sama bajunya. Yes. Jadi kita harus lebih hati-hati gitu. Iya. Jadi kan takutnya kayak mana jadi kita kayak agak deg-degan Takut gitu. kepleset di atas panggung. Nervous sih, nervous. Iya. Nervous. Oke. Terus kalau Erhan apa Erhan? Kalau Erhan di nada tinggi Kak. Oh nada tinggi. Teknik nada tinggi itu
sebenarnya Eran tuh kemarin tuh nggak bisa Kak. Nah pas ketemu sama coachnya, sama Kak Kiki sama Bunda Naina, itu enak banget sumpah Kak. Itu berasa banget perbedaannya Erhan dari Erhan yang sebelumnya ya misalnya nada tinggi, akhirnya bisa. Yes. Tapi jujur li pas itu Erhan benar-benar berjuang banget di nada tinggi itu gimana gunain teknik. Tapi alhamdulillah sih dengan dikasih ilmu teknik itu bisa lah Kak. Iya. Oke. Jadi ternyata ya masing-masing punya tantangan masing-masing ya. Iya benar-benar. Dan memang kalau misalnya kita ngomongin KDI itu kan KDI ini jadi benchmark dangdut loh menurut gue juga ya, karena lagu-lagunya tuh klasik-klasik banget, lagu klasik juga kan ya. Jadi ada juga kadang mix sama modern dan lain-lain. Cuman bagi kalian tantangannya apa ya? Karena kan gini ya, kalian tuh dangdut itu kan nggak kalian dengerin sehari-hari loh. Maksudnya gini, lagu klasik banyak kan lagu-lagu lama loh. Iya. Harus ngulik dulu loh ya. Itu jadi tantangan juga nggak sih sebenarnya? Tantangan banget. Iya kan ya. Banget. Iya karena kan ya nggak setiap hari dengar karena nggak ada di radio dan lain-lain, karena kan jarang-jarang tuh lagu-lagu klasik gitu ya. Tapi itu jadi pembelajaran. Iya. Oke. Hari Jumat bakal ada gerbang KDI. Kok gerbang? Iya. Bener ya? Kontes KDI top 7 ya. Iya. Hari Jumat jam 7:30 di MNC TV. Buat sobat RD yang penasaran pengen nonton mereka bertiga, silakan nonton di hari Jumat. Boleh nggak sih apa ya mudah-mudahan pengennya gimana atau pengen menampilkan apa di hari Jumat nanti gitu? Boleh di-spill, boleh Intan dulu, boleh. Apa ya? Pengennya sih menampilkan yang terbaik dari yang kemarin-kemarin gitu. Yes. Yang lebih baik. Semoga aja ya. Terus ya berusaha, terus juga buat kalian semua jangan lupa voting Intan banyak-banyaknya biar Intan bisa masuk ke babak selanjutnya lagi. Oke. Pokoknya apa? Pokoknya terima kasih buat semuanya yang udah voting Intan. Pokoknya jangan lupa voting Intan sampai di hari Jumat besok. Oke. Jadi akan menampilkan yang terbaik lah ya. Begitu pula kalau Erhan kira-kira pengen apa yang pengen disampaikan nih? Oke, halo buat semuanya. Jangan lupa saksikan nanti di hari Jumat malam Sabtu pasti jam 19.30 akan ada Erhan di KDI 2025 top 7 ya. Kalian jangan lupa doain dan dukung Erhan. Insya Allah Erhan bisa menampilkan yang terbaik. Dan juga berkat doa kalian juga Erhan berada di top 7. Dan juga Erhan meminta doa dan dukungannya kembali buat Erhan bisa lanjut ke babak selanjutnya dan bisa menjadi juara. Kalian jangan lupa voting sebanyak-banyaknya di aplikasi RCTI Plus. Oke, Erhan tinggal cari aja di RCTI Plus ya. Benar. Tinggal cari aja. Afifah kira-kira pengen menampilkan apa nih Afifah nih? Pengen menyampaikan apa? Yang pastinya nanti pas live hari Jumat aku akan mencoba lebih dari yang kemarin. Semoga bisa. Dan tetap juga buat kalian jangan lupa voting terus, karena di live kemarin votingku terendah juga. Maksudnya di zona bahaya. Zona bahaya ya? Bahaya banget. Deg-degan Jadi ya. jangan lupa voting terus. Pokoknya setiap hari harus voting. Oke. Dukung mereka di KDI 2025 ya. Buat sobat RD jangan lupa nonton setiap hari Jumat di MNC TV. Sekali lagi mohon maaf kalau misalnya salah kata. Thank you banget sudah ngobrol-ngobrol di sini. Oke, makasih Bang. Di KDI on Radio. Habis ini bakal ada Aina Tita juga di program Indo banget ya. Tommy Hernawan harus pamit. Terima kasih buat semuanya. Sehat selalu ya.